Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Pak Bino. Saya yang mengajar mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 ya di SMA N1 Muncar. Jadi untuk matematika peminatan ini bab pertamanya itu yang dipelajari adalah tentang fungsi eksponensial. Jadi kalau kalian lihat di buku kalian masing-masing, kalian bisa buka bab pertama itu eksponensial. Jadi untuk eksponensial ini materi yang mungkin dulu pernah kalian terima di SMP. Jadi eksponen atau bentuk pangkat. Langsung kita masuk ke materinya saja. Untuk eksponen dan sifat-sifatnya. Pengertian eksponen. Eksponen sering dikenal dengan sebutan pangkat. Jadi bisa disebut pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan berapa kali suatu bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut. Bentuk eksponen itu biasanya dituliskan A pangkat N. Dengan A ini, A-nya itu ya, A-nya ini itu biasanya dinamakan dengan bilangan pokok atau basis. Jadi penamaannya bilangan pokok atau basis. Jadi kalau nanti kelanjutan ada yang ditanyakan basis, berarti yang ditanyakan itu yang A-nya ini, bilangan pokoknya. Terus yang N-nya ini adalah pangkat atau eksponen. Jadi A pangkat N itu sama dengan A-nya itu dikalikan sebanyak N kali. Jadi A-nya itu sebanyak N. Jadi N-nya ini bisa tak hingga, bisa 1000, bisa 10.000. Jadi A-nya itu dipangkatkan sebanyak N. Paham ya dari sini? Contohnya, misalkan contoh yang pertama itu 1 pangkat 2. Berarti kalau 1 pangkat 2 itu satunya dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Contoh yang kedua, 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya 8. Contoh yang ketiga, 3 pangkat 4. Berarti 3-nya dikalikan 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jangan sampai kebalik ya. Jadi 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kalikan 3 lagi, hasilnya 81. Yang keempat contohnya 4 pangkat 5. Berarti 4-nya dikalikan 5 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, hasilnya 1024. Contoh yang terakhir 5 pangkat 6. Berarti 5-nya dikalikan sebanyak 6 kali, sama dengan 15.625. Itu contoh-contohnya. Dalam bentuk eksponensial, bilangan pangkat atau bilangan pangkat tidak selamanya selalu bernilai bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Tapi bisa juga pangkat itu bisa bernilai 0, bisa bernilai negatif, dan bisa juga pecahan. Sekarang kalau eksponennya 0, jadi pangkatnya itu 0. Jika A
elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi basisnya itu tidak boleh 0. Jadi harus lebih dari 0 atau kurang dari 0. Itu jika A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh 9 pangkat 0. 9 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini ada 128.384 dipangkatkan 0. Ya hasilnya tetap 1. Nomor 3 contohnya 2P pangkat 0 sama dengan 1, tapi ada syaratnya. Syaratnya P-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi P ini ada syaratnya, P tidak boleh 0 jika ada bentuk seperti ini ya. Oke. Contoh yang keempat, nah ini sama A pangkat 2 B pangkat 3 dibagi 5 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Syaratnya ini variabelnya A dan B nya itu tidak boleh 0, harus ada nilainya. Oke, paham ya dari sini? Lanjut ke eksponen negatif. Jadi pangkatnya itu negatif. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan M elemen bilangan-bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M, atau bisa juga ditulis sama dengan 1 per A dipangkatkan M di sini. Jadi yang ini sama, ini dengan ini itu sama. Jadi ini dengan ini sama, meskipun pangkatnya ada di luar ya, ini sama. Contoh, misal ada bentuk seperti ini, 2 pangkat min 3 P Q pangkat min 2. Nah, kalau ada bentuk seperti ini dipecah dulu. Nah, yang pertama ini ada 2 min 3, 2 pangkat min 3, terus ada Q pangkat min 2. Nah, kita pecah dulu. Nah, seperti ini. Yang 2 pangkat min 3 itu kita rubah ke dalam bentuk yang ini menjadi 1 per 2 pangkat 3 dikali P. P nya ini kan pangkatnya pangkat 1, jadi tetap saja dikali dengan Q. Q nya yang ini dirubah menjadi 1 per Q pangkat 2 yang ini. Maka hasilnya menjadi P ini kan P per 1 ya. P itu P per 1, berarti P nya dari atas, berarti P per 8. 8 itu kan 2 pangkat 3, itu hasilnya 8 Q pangkat 2 ya, ini hasilnya. Jadi kalau ada soal seperti ini dipecah dulu. Nomor 2, min 3 per 5 dipangkatkan min 2. Kalau ada bentuk seperti ini, maka kan ini sama halnya dengan A pangkat M, berarti kan dirubah menjadi 1 per min 3 per 5 pangkatnya ini 2 nya menjadi positif. Nah, bentuknya kalian rubah seperti ini.
Ya, yang ini sama dengan 2-nya masuk ke min 3 dan 5. Yang ini 1 per yang ini masuk kan, dengan sifat eksponen. Nanti saya berikan eksponen sifatnya. Jadi bisa masuk. Yang ini min 3 dikuadratkan itu 9, 5 dikuadratkan 25. Ya, hasil pangkatnya ini tetap 1 per. Tapi karena di sini bentuknya seperti ini kan masih bisa disederhanakan lagi. Jadi 1 kan ini 1 dibagi dengan 9 per 2. Kan kalau ada pembagian seperti ini bisa dirubah menjadi perkalian. 1 dikali 25 naik ke atas, berarti 25 per 9. Jadi dirubah seperti ini menjadi hasilnya akhirnya 25 per 9. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di sini ada A pangkat 2 B pangkat min 3 per 3 pangkat min 2 dikalikan C pangkat min 3. Sama dengan nomor 1, contoh nomor 1 ini. Jadi yang ini dipecah-pecah dulu. Jadi kalau dipecah-pecah ada A pangkat 2 ditulis dulu, A pangkat 2. Terus ada elemen lagi B pangkat min 3 ditulis, dikali B pangkat min 3 dikali 1 per 3 pangkat min 2. Jadi kan ini ada di bawah. Jadi itu sama halnya dengan 1 per 3 pangkat min 2 dikali dengan yang ini 1 per C pangkat min 3. Kalau sudah bentuknya seperti ini dipecah-pecah, tinggal kita rubah yang negatif, pangkatnya negatif kita jadikan pangkat positif. Yang ini tetap A pangkat 2 tetap dikali 1 per B pangkat 3. Ini kan B pangkat 3, B pangkat min 3. Di sini kan dirubah menjadi 1 per B pangkat 3. Karena ini tadi pangkat negatif. Sedangkan yang ini 1 per 3 pangkat min 2 dirubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Yang ini. Jadi harus dirubah ke bentuk A pangkat min M ini, jadikan bentuk positif. Dikali yang ini juga sama dengan ini tadi, bisa dilihat di situ. Jadi harus dibuat bentuk seperti ini. Gampang. Setelah itu yang ini tetap A pangkat 2 tetap dikali yang ini juga masih sama. Yang berbeda yang ini 1 per 3 ini tadi kan dimasukkan seperti yang ini tadi menjadi 1 per 9 kan. 1 per 9 dibalik seperti yang ini nomor 2 ini tadi, dibalik menjadi 9. Sedangkan yang ini C pangkat 3 ya. Nah, ini kan A pangkat 2 per 1 kan. Yang ini juga per 1. Ya, ini kan per 1. Yang ini juga sama per 1. Yang ini per 1. Berarti kalau ini sama-sama per 1, berarti kan ini yang ada di atas. Berarti ini 9 ditulis dulu. Jadi yang angka ditulis dulu, baru yang variabelnya A kuadrat C pangkat 3 per yang di bawah itu B pangkat 3. Paham ya dari sini? Oke. Lanjut ke eksponen pecahan. Jika A elemen bilangan real dan M, N elemen bilangan bulat, maka akar pangkat N dari A pangkat M ditulis sebagai berikut. Jadi misal di sini ada akar pangkat N dari M
A pangkat M. Ini tadi. Akar pangkat N yang ini dari A pangkat M. Sama dengan kalau disederhanakan menjadi A pangkat M per N. Jadi jangan terbalik ya. Jangan terbalik N per M. Jadi pangkat yang ada di A-nya ini yang ada di atas. Berarti A pangkat M per N. Contoh. Misal nomor 1 ada akar pangkat 3 dari 4. Maka penyelesaiannya kita sederhanakan dulu 4 ini. 4 kan itu bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kan? Ya. Yang 4 bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, bentuk seperti ini kan sudah sama dengan ini. Maka tinggal kita rubah ke bentuk 2 pangkat 2 per 3. Ini sudah hasilnya. Nomor 2, contohnya 3 akar pangkat 3 dari 9 pangkat 6. Berarti yang ini 9 ini kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Berarti ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 6. Nah, ini karena ini ada pangkat terus dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu bisa dikalikan. Ini nanti ada sifat eksponen. Nanti lanjutannya ini masih ada nanti sifat eksponensial. Jadi kalau ini dikalikan 2 dikalikan 6, itu hasilnya 12. Maka 12. Nah, ini akan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 12. Bisa dirubah bentuknya seperti ini. 3 pangkat 12 per 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Berarti 3 pangkat 4. Ke pangkat 4 tadi berapa? 81. Contoh soal nomor 3. Di sini ada akar pangkat 6 dari 64 pangkat 4. Berarti kita sederhanakan dulu. 64 menjadi berapa? 64 itu bisa disederhanakan berapa? 8 pangkat 2 bisa. Ada lagi yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Berapa? Berapa? 64. Saya jelek. Itu bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, 64. Jadi bisa kita jadikan yang bentuk paling kecil, paling sederhana. Tadi kan ada 8 pangkat 2. Itu boleh. Tapi usahakan ke bentuk yang paling sederhana. Jadi 64 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 6. Dipangkatkan lagi 4. Ini kan masih akar pangkat 6. Oke. Dirubah ke bentuk yang ini tadi menjadi 2 pangkat 6. Kan ini dikalikan ini. Gak usah dicari dulu. Ini kan dibiarkan seperti ini aja dulu. Dibagi dengan 6 akar pangkatnya. Yang ini kan bisa dicoret. Ini 6 nya kan bisa dicoret karena perkalian. Ya, ini coret.
Ini coret juga. Kan tinggal 4, berarti 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu 16. Jadi kalau kita pakai pangkat yang paling rendah atau paling kecil, nanti pengerjaannya bisa dicoret seperti ini. Jadi yang ini kan sama, 6 dengan 6, ini boleh dicoret. Oke, masih ada di sini 1 per akar pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti ini pangkatnya masuk, berarti 1 pangkat 2 per yang ini, berarti kan akar 3 itu kan sama halnya dengan ini kan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1, ya kan, 3 pangkat 1, atau bisa juga menjadi 3 pangkat 1 per 2. Nih, bawah. Berarti kan ini 3 pangkat 1 per 2 dikalikan dengan 2. Yang ini 2-nya sama, boleh dicoret. Jadi tinggal 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3. Ya, ini 1 per 3 hasilnya. 1 pangkat 2 itu kan 1. Lanjut ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu ada 6 ya di LKS, kalian bisa lihat. Jadi kalian harus beli LKS ya untuk pembelajaran matematika peminatan ini. Bisa dibeli di Kopsis. Oke, sifat yang pertama, jika A elemen bilangan real dan m, n elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat m dikali A pangkat n sama dengan A pangkat m ditambah n. Ya, ini kalau basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, ini sama-sama A, di sini A, maka pangkatnya itu boleh dijumlahkan kalau di sini kali. Ingat ya, kalau ini basisnya atau bilangan pokoknya sama. Syaratnya bilangan pokok sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda tidak boleh. Syaratnya harus A-nya sama. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti kan di sini sama halnya dengan 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 dikalikan 3 pangkat 3 itu 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Ini berarti 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Itu kan sama halnya dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya sama, 5. Berarti 3 pangkat 5. Hasilnya 243. Tuh. Yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sama halnya dengan ini tadi. Yang ini 2-nya ada 3, terus ini 2-nya ada 4. Berarti kan ini ditambah 2 pangkat 3 ditambah 4, berarti 2 pangkat 7, 128. Yang ini juga sama. Di sini 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 3. Berarti kan ini 4-nya 1 dikalikan 4-nya sebanyak 3, berarti 4-nya ada 4. Hasilnya 4 pangkat 4, 256. Sama halnya dengan variabel dipangkatkan, berarti
P pangkat 9 dikali P pangkat 3 dikali P pangkat 2. Berarti ini pangkatnya tinggal dijumlah. Selama basisnya itu sama. Basisnya di sini kan P. Basisnya sama P berarti pangkatnya tinggal dijumlah saja, kalau dikalikan. Oke, jelas ya? Sifat yang kedua, jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan M, N elemen bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih besar N, maka berlaku jadi sifat yang kedua ini, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, jika M-nya ini, pangkat M-nya ini harus lebih besar dari N, maka berlaku A pangkat M dikurangi N. Bilangan pokoknya harus sama ya, bilangan basisnya. Contoh, P pangkat 5 dibagi P pangkat 3, berarti pangkatnya ini dikurangi, bilangan pokoknya sama P. Berarti 5 dikurangi 2 5 dikurangi 3 2, berarti P pangkat 2. Kalau yang ini berarti 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 7, berarti berapa hasilnya? Hasilnya 5 pangkat 3. Pangkat 3 hasilnya 125. Contoh soal nomor 3, 3 pangkat 13 dibagi 3 pangkat 9 sama dengan, berarti 13 dikurangi 9 4, berarti 3 pangkat 4 81. Sifat yang ketiga, jika A elemen bilangan real dan M, N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, ini yang tadi ya, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya itu bisa dikalikan. A pangkat M dikali N. Contoh, ada A pangkat 2 dipangkatkan 3, maka karena ini pangkat dipangkatkan berarti menjadi A pangkat 6 ya. Di sini ini penjabarannya, kalau kalian tidak paham hasilnya gimana, kan ini A nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6, A pangkat 6. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, berarti kan 3 pangkat 4. Nah ini 3 pangkat 4 81. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti kan menjadi 2 pangkat 6. 2 nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan ini tadi. Hasilnya 2 pangkat 6, 64. Begitu yang ini juga, Y pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, berarti 3 kali 5, 15. Jadi kalau yang ini kan, kalau dipangkatkan 5 itu kalian tulis dikali 5, dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi, langsung saja tulis seperti ini kalau pengerjaannya itu sudah benar. Oke, lanjut ke sifat berikutnya. Jika A elemen bilangan real dan M, N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi ini kalau ada 2 buah basis
yang ini A pangkat 1 dan B pangkat 1 dipangkatkan lagi dengan N, maka N nya ini boleh masuk ke sini dalam kurung menjadi A pangkat N dikali A kali B pangkat N. Contoh 3 kali 2 dipangkatkan lagi 3, berarti kan 3 kali 2 nya itu sebanyak 3 kali, atau bisa juga ditulis 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, berarti kan 3 nya ada 3 kali, 1, 2, 3, berarti 3 nya ada 3, 2 nya ada 3 juga. 3 pangkat 3 27, 2 pangkat 3 itu 8, 27 dikali 8 216. Terus selanjutnya 5 kali 4 pangkat 2, berarti ini 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, 5 pangkat 2 itu 25, 4 pangkat 2 itu 16 dikalikan 400. Selanjutnya 9 kali 7 pangkat 4, ini banyak ini, berarti 9 nya ada 4, berarti 9 pangkat 4 dikali 7 pangkat 4 sama dengan ini 6561 dikali 2401. Ini hasilnya banyak ini, berapa ini? 15 juta 752.961. Ya betul ya. Yang nomor 4, contoh nomor 4, H dikalikan I pangkat 8, berarti H pangkat 8 dikali I pangkat 8. Sudah, ini kan ini dari hasilnya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, sifat selanjutnya. Jika A, B elemen bilangan real, B tidak sama dengan 0 dan M elemen bilangan bulat positif, maka berlaku. Nah, ini pembagian juga sama yang tadi kan perkalian. Berarti kalau pembagian dipangkatkan dengan M, maka pangkatnya bisa masuk ke sini tadi. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh ini ya, paham ya dari sini. Berarti bentuknya kalau seperti ini, P nya itu pangkat 2, Q pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, karena ini Q pangkat 2 dipangkatkan 2, maka pangkatnya dikalikan menjadi pangkat 4 ya. Paham dari sini. Itu samanya dengan yang nomor 1 ini, tapi yang atas ini, berarti yang ini 2 dikalikan 3, 6, berarti B nya pangkat 3. Selanjutnya ini juga sama, berarti 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 9. Yang ini juga sama. Yang ini tadi kan, ini kan soalnya negatif, berarti karena di sini negatif, nanti hasilnya pasti positif karena dikalikan 2. Kalau di sini dikalikan 3, nanti hasilnya negatif. Berarti kalau perpangkatannya itu positif, maka itu positif. Genap. Kalau pangkatnya itu genap, 2 ini kan genap, dipangkatkan genap, maka hasilnya nanti ini positif. Kalau pangkatnya itu ganjil, misal 3, 5 dan seterusnya, nanti hasilnya juga di sini negatif. Hasilnya negatif. Tuh, ingat-ingat. Berarti di sini hasilnya 1/2 pangkat 6, tapi positif karena di sini pangkatnya positif. Pangkatnya positif lagi. Pangkatnya genap. Sifat yang terakhir, jika A, B elemen bilangan real dan M, N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku.
Ini yang seperti tadi diakarkan lagi. Maka kalau ada bentuk seperti ini, akarnya boleh dikalikan ya. Nanti kalau ketemu akar, diakarkan lagi. Maka yang ini akarnya boleh dikali. Nah, ini bentuknya. Jadi bentuk akarnya boleh dikali pangkat ini, baru dijadikan bentuk seperti yang pecahan tadi ya, pangkat pecahan, eksponen pecahan. Contoh, akar pangkat 6 dari akar pangkat 4 dari X pangkat 2, penyebutannya agak susah. Maka ini tinggal dikalikan, 6 dikalikan 4, 24 akar X pangkat 2. Ini jangan kebalik ya, 2-nya yang ada di atas, berarti 2/24 sama dengan 1/12. Atau bisa ditulis hasil akhirnya, kalau diminta untuk bentuk akar maka dirubah ke bentuk akar lagi. Kalau tidak, berarti dari sini sudah benar. Kalau diminta untuk jadikan bentuk akar, maka dirubah lagi ke bentuk akar. Yang nomor 2 ini sama, dikalikan, berarti 2 dikali 48. Pangkat 2, 16 pangkat 2. Berarti ini menjadi 2/8. 16 kita rubah agar bisa dicoret. 2/8 itu bisa kan 2/8, saya tuliskan 2/8, kan ini bisa dikecilkan, dibagi 2, yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Berarti ini bagi 2, 2 bagi 2 kan 1, 8 bagi 2 4. Yang bingung yang ini ya, jadi 1/4. Oke. Berarti 2 ini 16 itu kan bisa dikecilkan menjadi 2/4. Ya, ini tinggal dicoret, aduh. Berarti yang ini sama kan, ini coret. Nah, 4, ini juga coret. Berarti tinggal 2. Yang terakhir, berarti ini sama, dikalikan, berarti ini berapa? 12 akar dari akar pangkat 12 dari X pangkat 2 Y pangkat 6. Berarti dimasukkan satu-satu ini ya, berarti 2/12, 6/12. Yang ini dikecilkan atau disederhanakan menjadi 1/6. Yang 6/12 ini menjadi 1/2. Paham ya dari sini? Masa tidak paham? Berarti kan 2/12. Berarti ini kalau disederhanakan kan ini dibagi 2. Yang ini juga bagi 2. Nah ini 1/6. Sedangkan yang 6/12, 6/12 atas bagi berapa? Bagi 6, bawah bagi 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. 1/2. Oke. Oke, selanjutnya latihan. Untuk latihan ini kalian kerjakan latihannya, bisa lihat di LKS. Di LKS itu halaman
11 ya, halaman 11. Halaman 11 ada 5 soal, kalian kerjakan. Terus kalian kumpulkan di Psikologi. Kalau yang belum punya LKS cepet beli ya, soalnya kan nanti untuk LKS itu nanti kalau selang berapa lama itu nanti dikembalikan kalau tidak terjual semua. Jadi harus cepat-cepat beli ya LKS-nya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.